Shalom adik-adik yang di rumah, berjumpa kembali dalam ibadah sekolah hari Minggu online. Wah, kakak senang sekali hari ini kita bisa bersekolah minggu ya, walaupun di rumah masing-masing. Nah, walaupun kita di rumah masing-masing, bukan berarti adik-adik tidak sungguh-sungguh untuk beribadah, karena Tuhan Yesus melihat adik-adik semua dan Roh Kudus memimpin kita. Jadi ibadahnya harus tetap sungguh-sungguh, tidak boleh sambil main-main, lari-lari, main HP, makan, atau sambil tiduran. Jadi harus dengan sungguh-sungguh. Nah, karena kakak percaya adik-adik semua sedang bersuka cita, karena hari ini kita bisa bersekolah minggu lagi, kita mau angkat pujian kita ya. Mari kita bersukaria. Kita menyanyi bersama-sama dan semuanya boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita bersatu dalam Dia, Yesus Kristus kepala gereja. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih, karena Yesus telah memberi damai-Nya kepada kita. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita bersatu dalam Dia, Yesus Kristus kepala gereja. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih, karena Yesus telah memberi damai-Nya kepada kita. Mari kita bersukaria. Silakan duduk kembali ya adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan lagu yang sangat indah ya. Kita bersukaria karena hari ini harinya Tuhan. Nah, tadi pagi pasti adik-adik sudah mengikuti perjamuan kudus ya bersama orang tua masing-masing. Nah, tahu nggak arti perjamuan kudus apa? Apa artinya anggur? Apa artinya kita makan roti? Ya, anggur artinya kita minum anggur, artinya kita mengingat darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa kita. Sedangkan roti itu mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang sudah tercurah untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus bersyukur ya, karena Tuhan Yesus sungguh baik. Dia mati bagi kita dan menebus dosa kita sehingga kita selamat. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Doanya dipimpin oleh Kak Epa. Sekarang semuanya dalam posisi yang sungguh-sungguh, kita mau menghadap Tuhan. Jadi kalau berdoa jangan ada yang main-main. Ayo mari kita bersatu di dalam doa.
Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan. Sekarang kami memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mau mendengarkan firman-Mu, supaya kami semakin mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan mengerti kehendak-Mu, baik ketika kami memuji, memuliakan-Mu, maupun melalui firman yang kami dengar, dan menghidupinya seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau mengangkat satu pujian lagi ya. Judulnya, Dia Harus Semakin Bertambah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Wah, lagu yang indah ya. Kita ingin Tuhan Yesus semakin bertambah di dalam kita. Artinya ada pertumbuhan secara rohani, yaitu kita semakin mengasihi dan mentaati Tuhan serta mencintai firman-Nya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Arahkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yemima. Shalom adik-adik, hari ini kembali lagi bersama Kak Yemima untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami ingin mendengarkan cerita firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau memimpin kami dengan Roh Kudus, supaya apa yang kami dengar itu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi terus kami renungkan dan terus kami semoga kami dapat lakukan juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Nah, adik-adik, hari ini cerita firman yang akan kakak sampaikan ini menceritakan tentang Tuhan Yesus ketika dia berumur 12 tahun. Jadi Yesus dan kedua orang tuanya pergi meninggalkan Nazaret. Mereka pergi menuju kota Yerusalem. Di sana sedang dirayakan perayaan Paskah, di mana itu adalah perayaan pada zaman dulu. Perayaan Paskah itu dilakukan sepanjang minggu oleh orang Yahudi untuk merayakan hari di mana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Ketika Tuhan Yesus sampai di perayaan itu, Tuhan Yesus tahu adik-adik bahwa di tahun yang akan datang, Dia akan berada di tengah-tengah para jemaat itu. Dia akan ikut ke dalam pertemuan-pertemuan doa. Dia juga akan ikut mendengarkan firman Allah yang dibacakan dan yang diuraikan di tengah-tengah jemaat itu. Tuhan Yesus sangat bersemangat ketika Dia datang ke bait Allah yang sangat indah itu. Dalam perayaan Paskah pada masa itu adik-adik, para keluarga Yahudi biasanya menyiapkan 3 bahan. Yang pertama itu ada anak domba yang disembelih dan dibakar, dan juga ada sayuran pahit dan juga roti pipi. Anak domba itu mengingatkan kembali para orang-orang Yahudi pada masa itu ketika hal mengerikan terjadi di kota Mesir. Orang-orang Mesir didatangi oleh kematian, tetapi orang-orang Yahudi diselamatkan karena mereka menaruh darah anak domba di setiap pintu mereka. Dan juga ada sayuran pahit, itu mengingatkan kembali bahwa mereka pernah menjadi budak di Mesir.
dan juga ada roti pipih. Itu mengingatkan kembali mereka untuk memikirkan secepatnya bagaimana mereka segera pergi dari Mesir tanpa harus menunggu sebuah adonan roti mengembang. Ketika perayaan telah berakhir, orang-orang mulai berkumpul dan berkemas untuk pulang. Mereka memulai perjalanan untuk pulang ke kota mereka masing-masing. Maria dan Yusuf juga di tengah perjalanan untuk kembali ke kota Nazaret. Tetapi mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak ada bersama mereka. Mereka pun mulai cemas dan mencari di setiap sanak, di tengah-tengah sanak keluarga mereka. Mereka bertanya, apakah kamu melihat Yesus? Apakah kamu melihat Yesus? Tetapi tidak ada yang melihat dia. Maria dan Yusuf akhirnya pergi kembali ke Yerusalem. Mereka mencari Yesus kembali di sana. Dan dengan penuh lelah setelah 3 hari, akhirnya mereka menemukan Tuhan Yesus berada di halaman bait Allah. Dan ia sedang bersama dengan guru-guru agama di sana. Guru-guru agama di bait suci menanyakan banyak pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dan mereka semua kagum adik-adik, karena Tuhan Yesus bisa menjawab setiap pertanyaan, setiap segala pertanyaan soal-soal sulit yang mereka tanyakan. Mereka kagum karena dia begitu bijaksana dan juga cerdas. Nah, dari kejadian ini adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dia sama seperti kalian yang masih anak-anak, tetapi bisa menjawab semua pertanyaan sulit. Itu karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia adalah anak Allah dan dia datang ke bait suci itu untuk Bapanya, Bapa yang Maha Kuasa. Dia lebih cerdas dan lebih bijaksana dari para guru-guru kitab suci di sana. Maria dan Yusuf yang menemukan Yesus di sana, mereka sampai tercengang. Kata Maria kepada Yesus, "Nak, kenapa kamu melakukan ini kepada kami? Kami sudah sangat cemas dan mencarimu kemana-mana." Lalu Yesus berkata, "Kenapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu aku ada di dalam rumah Bapakku?" Ketika mendengar jawaban Yesus, Maria dan Yusuf tidak mengerti adik-adik. Padahal Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa ia ingin mengenalkan tentang ketaatan kepada Allah dan juga ingin mengungkapkan dirinya yang sebenarnya, yaitu dia adalah Allah sendiri. Tetapi Maria dan Yusuf tidak mengerti pada saat itu. Lalu dengan taat Tuhan Yesus ikut bersama mereka dan pulang ke Nazaret. Tuhan Yesus tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah, dia juga taat kepada orang tuanya, dan ia tumbuh di dalam kebijaksanaan. Yesus selalu taat dan tidak pernah melakukan satu kesalahan pun adik-adik, baik saat dia masih anak kecil maupun sampai dia menjadi orang dewasa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, menebus segala kesalahan dan juga ketidaktaatan kita. Dia ingin kita percaya padanya adik-adik. Kalian sebagai anak-anaknya, kalian datang mengakui segala dosa dan kesalahan kalian di hadapan Tuhan dan juga mau bertobat. Datang kepadanya dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia adalah anak Allah, Raja yang dijanjikan. Jadi, Allah ingin kalian bertumbuh seperti anaknya, yaitu Yesus. Dia ingin kalian juga bisa bertumbuh seperti Yesus adik-adik. Karena itu adalah rencana Allah untuk anak-anak yang dikasihinya. Demikian firman Tuhan, mari kita menutup di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat luar biasa pada hari ini. Tuhan, kembali lagi kami mengingat betapa Engkau pernah menjadi anak kecil, betapa Engkau luar biasa ketika Engkau masih anak kecil. Engkau sangat bijaksana dan juga Engkau taat kepada Allah dan juga orang tua. Tuhan, Engkau bimbing kami anak-anak-Mu ini, biarlah kami juga bisa bertumbuh layaknya seperti Engkau, supaya kami bisa belajar dan juga mau taat kepada Allah dan juga orang tua, dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pakailah kami anak-anak-Mu, biarlah Roh Kudus yang membimbing kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan seru kami. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yemima. Nah, adik-adik, tahu nggak apa yang Allah inginkan dari adik-adik semua setelah mendengarkan firman Tuhan tadi? Ya, yang Allah inginkan ialah adik-adik bertumbuh seperti anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristus pernah kecil juga ya seperti adik-adik. Jadi Yesus tahu bagaimana rasanya menjadi anak kecil seperti kalian semua. Dan dia mengasihi kalian tentunya. Nah, sebelum kita berdoa dan mengakhiri sekolah minggu kita, marilah kita angkat satu pujian lagi, yaitu Ku Pegang Tanganmu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Oh Tuhan, pimpin daku, ku pegang tanganmu, ke kanan ke kiri, ku ikut padamu. Pimpin daku, ku taat perintahmu. Rencana Tuhanku indah bagiku. Tuhan, ku tak mungkin bersalah memimpinku. Oh Tuhan, pegang tanganku sampai sorga. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memelihara setiap bagian dari hidup kami. Pada waktu kami bertumbuh, biarlah kami terus bertumbuh dalam perkenanan istimewa dan pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Biarlah kami bertumbuh di dalam iman pengenalan yang benar tentang Engkau. Semakin menaati Allah, mengingat firman-Mu, dan menghidupi firman-Mu seumur hidup kami. Kami menyerahkan setiap aktivitas dan hidup kami ke depan, dan biarlah kami dengan tuntunan Roh Kudus dimampukan mengikuti Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu hari ini. Nah, sebelum mengakhiri sekolah minggu, kakak ada pengumuman bagi adik-adik yang menyaksikan ibadah sekolah hari Minggu hari ini, boleh mengirimkan via grup orang tua video sedang menghafal ayat hafalan hari ini, dan nantinya akan ditayangkan di video minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.